Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Al-Quran dan Hakim. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar materi kelas 8, yaitu judulnya Akhlak Tercela. Sebelumnya kalian pasti atau pernah mendengar ya, apa itu akhlak tercela? Kalau dalam Islam, akhlak tercela itu disebut akhlak mazmumah. Sedangkan kalau akhlak terpuji itu namanya akhlak mahmudah. Jadi kita harus menghindari akhlak tercela itu sendiri ya. Karena di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ayat ini menjelaskan agar kita menghindari akhlak tercela ya. Di dalam bab akhlak tercela ada 3 judul yang akan dibahas ya. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang minum minuman keras atau khamar ya. Yang kedua menjelaskan tentang berjudi atau maisir, dan yang terakhir yaitu pertengkaran. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah minum minuman keras atau khamar. Itu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus menghindari minuman keras karena sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya alasan pertamanya. Dan minuman keras juga merupakan perbuatan setan. Jadi hukumnya haram. Efek negatif alkohol atau khamar, pengaruh negatifnya terhadap perut adalah terjadi kongesti membran perut ringan dan meningkatkan sekresi lendir asal Florida yang menyebabkan infeksi ulkus lambung kronis, lalu berkembang dan menyebabkan kanker lambung. Pada saat mengkonsumsi alkohol akan mengakibatkan infeksi serius pada usus, serta mengakibatkan gangguan gerak dan kejang-kejang. Nabi SAW bersabda, alkohol bukan obat, namun penyakit. Hadis riwayat Muslim. Oke, itu mungkin sekilas tentang minuman keras. Jadi mau kalian satu tetes, mau satu gelas, satu sloki, satu botol, itu nggak boleh ya. Karena yang haram itu adalah zatnya. Jadi bukan mabuknya, tapi yang haram itu zat yang ada di dalam khamar itu sendiri ya. Jadi kita harus menghindarinya ya. Oke, yang kedua ada namanya berjudi atau maisir bahasa Arabnya tuh. Judi sangat dilarang dalam ajaran Islam ya, karena judi merupakan perbuatan mengundi nasib atau mencari harta secara instan tanpa mau berusaha. Selain itu, judi merupakan perbuatan yang membuat manusia malas untuk bekerja, karena menjadikan penghasilan dari judi tersebut sebagai penghasilan utama. Judi juga dapat menyebabkan seseorang mudah berbuat kejahatan atau kriminalitas, karena seseorang akan melakukan apa saja supaya bisa berjudi. Kalau dalilnya adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 27, yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-A'raf ayat 27. Seperti halnya dengan minuman keras, berjudi merupakan perbuatan keji yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Meskipun judi memiliki manfaat di dalamnya, tetapi madarat judi lebih besar daripada manfaatnya ya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Jadi mau berjudi
sedikit ataupun berjudinya sedang banyak, itu dilarang dalam agama Islam ya. Jadi kalau kita mau kaya, kita mau berubah ekonominya, kita harus berusaha untuk bekerja, tapi bukan berjudi ya, teman-teman. Oke, yang terakhir ada namanya pertengkaran. Dalilnya Quran Surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Maidah ayat 32. Setiap manusia pasti memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga sering dijumpai orang yang bertengkar bahkan saling mencelakai satu sama lain. Semua itu dikarenakan tidak adanya kesadaran saling menghormati dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam mengatur untuk hidup rukun dalam bermasyarakat. Karena Islam sangat membenci kekerasan dan pertengkaran, terlebih sesama muslim. Pertengkaran merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Islam, karena pertengkaran akan merusak hubungan sesama saudara muslim dan berakibat kerusakan di dunia. Selain ayat di atas, ada juga sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan sesi terakhir dari materi kita hari ini yaitu dampak buruk minuman keras, judi dan pertengkaran. Apa sih dampaknya ya? Karena ada dampak buruknya ternyata teman-teman. Nah, ini dampaknya ya. Segala macam bentuk perbuatan yang mengacu pada akhlak mazmumah atau akhlak tercela, maka akan berdampak buruk bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Selain itu, akhlak mazmumah akan membuat seseorang dalam kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa dampak buruk minuman keras, judi dan pertengkaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Jadi nanti di hari kiamat akan mendapat siksa ya. Yang kedua, menciptakan perpecahan. Yang ketiga, mengerjakan larangan ajaran Islam. Empat, menjauhkan diri dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, merenggangkan persaudaraan. Jadi, materi kita sudah selesai sampai sini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Bila videonya bermanfaat, silakan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, tetap dukung channel Desa Quran Hakim. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.